Alhamdulillah, Ustadz Trito sudah kelihatan. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka sebentar ya, Ustadz. Iya, monggo silakan. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga walaupun lewat Zoom kita tetap bisa bertolabul ilmi dengan Ustadz Trito. Salam dan salam juga semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya dan kita semua semoga istiqomah di jalannya sampai di akhir zaman. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah berjalan terus, terima kasih jazakumullah khairan katsir atas waktu yang sudah diberikan kepada kami oleh Ustadz Ridho dan Bapak Ibu semua. Mengingat waktu sudah berjalan terus, jadi langsung kita mulai saja. Dan sebelumnya agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan dalam memahami ilmu dari Ustadz Ridho, kita buka dulu dengan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu baraka wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Monggo Ustadz Ridho, langsung kami persilakan untuk waktunya. Sampai online dulu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Yang saya hormati kepada host atau sahibul bait, yaitu keluarga besar Bapak Bambang dan tugas, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat barokah dan maghfirah kepada beliau dan keluarga besar beliau dan kepada kita semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, meskipun kita melalui Zoom atau melalui online. Mudah-mudahan tetap ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagai majelis adzikr, sebagai majelis yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, suara saya bisa terdengar jelas? Suara saya bisa jelas? Jelas Ustaz. Oh jelas. Oh, jelas, ya. Alhamdulillah. Karena ini saya berada di masjid ya. Saya khawatir kalau suara saya banyak menyebar atau tidak fokus ke mikrofonnya handphone. Tapi alhamdulillah kalau suara saya jelas. Ini tadi juga habis selesai kajian di Masjid Istiqlal yang seharusnya saya itu Ahad keempat, tetapi ini lukiran dengan Ustaz Tengku Azhar karena beliau tidak bisa. Jamaah yang dimuliakan Allah, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu membahas tentang masalah hijrah ya. Kita bahas tentang masalah hijrah, di mana ada sebagian orang yang menanyakan kepada kita, Ustadz, kenapa setelah kami berhijrah dari yang haram kepada yang halal, dari yang dimurkai oleh Allah kepada yang diridai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dari hal yang baik, dari hal yang buruk kepada hal yang baik, dari masa jahiliyah kepada masa Islam, kenapa kok hidup saya ini kok masih sulit atau bahkan semakin terpuruk? Nah, apa yang salah dalam hijrah saya ini? Kadang-kadang kita tidak kuat dengan segala keadaan setelah kita berhijrah ini dengan begitu berat ujian yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Nah, maka ini yang barangkali akan menjadi fokus yang kita bahas, karena
banyak di antara kaum muslimin, ya, saya diberitahu bahwa ada sebagian jamaah kita, tempat kajian-kajian yang ada di Solo Raya ini, ternyata komunitas-komunitas hijrah itu begitu besar, begitu banyak. Ada ex-preman, ada mantan-mantan preman, ada pula ex-bank atau mantan-mantan orang yang bekerja di lembaga-lembaga ribawi, ada pula ex-rentenir, ada pula macam-macam petugas-petugas yang pekerjaan-pekerjaan mereka itu haram. Nah, ternyata banyak di antara mereka yang setelah mereka berhijrah kemudian bikin komunitas-komunitas yang ternyata dalam komunitas itu banyak menerima keluhan dari anggota yang di mana mereka ternyata banyak kehidupan mereka itu setelah berhijrah itu masih sulit. Bahkan ada sebagian di antara mereka, ada mungkin oknum ataupun beberapa orang yang ketika setelah mereka berhijrah, masa sulit, masa pedih, masa berat, masa yang menyulitkan dan tidak menyenangkan bagi dirinya, ternyata membuat orang itu kembali lagi kepada keburukan, yaitu sebelum mereka berhijrah. Nah, maka ini yang akan kita bahas, kenapa hijrah kita belum membuahkan hasil yang keadaan yang itu baik atau keadaan yang lebih menyenangkan bagi diri kita. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, berkait dengan hal tersebut ada satu hal yang tentunya harus kita pahami, harus kita yakini bahwa hijrahnya seseorang dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik, dari yang haram kepada hal yang halal, dari yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu sebuah kenikmatan yang sangat besar. Itu sebuah anugerah yang sangat besar yang tidak semua orang itu diberikan kesempatan untuk berhijrah. Meskipun keadaan kita dalam keadaan apapun, meskipun keadaan kita berat, keadaan kita sulit, ketika setelah berhijrah malah keluarga kita banyak yang sakit, kita sendiri sakit-sakitan, kemudian pekerjaan tidak dimiliki, kemudian penghasilan sangat minim, kemudian utang juga banyak, dan lain sebagainya. Masalah silih berganti. Tetapi kondisi tersebut itu tidak seberapa jika dibandingkan karunia atau nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, yaitu hijrahnya diri kita. Itu yang harus kita pahami. Karena tidak semua orang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kesempatan untuk berhijrah. Kesempatan untuk berhijrah. Berapa banyak orang yang mereka menunda hijrahnya dari pekerjaan mereka yang haram, dari penghasilan mereka yang haram, dari praktek jual beli yang dilarang. Tapi mereka menunggu hijrah itu kalau mereka sudah dalam keadaan mapan. Mereka sudah dalam keadaan baik. Mereka sudah dalam keadaan menyenangkan. Baru mereka akan berhijrah kepada yang halal, dengan meninggalkan yang haram setelah keadaannya itu dirasa cukup untuk mereka berhijrah. Tapi kenyataan perencanaan manusia, perencanaan mereka itu ternyata didahului dengan perencanaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana Allah menetapkan bahwa umurnya itu tidak sampai mereka itu berhijrah. Maka saya teringat dengan seseorang yang berkali-kali kita ingatkan melalui langsung maupun melalui kajian-kajian yang beliau tentunya mendengarnya, beliau tentunya melihatnya dan mengetahuinya, tapi beliau masih menunda-nunda untuk berhijrah dari sesuatu yang haram kepada sesuatu yang halal, dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah kepada sesuatu yang diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ternyata sebelum beliau berhijrah itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala mewafatkan terlebih dahulu, sehingga menjadilah penyesalan yang tidak akan mungkin terobati ketika dia sudah menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka banyak ayat yang menunjukkan tentang orang-orang yang sebelum mereka berhijrah itu kemudian meninggal, dan penyesalan itu terjadi pada diri mereka, sehingga salah satunya adalah Allah sebutkan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan engkau tunda sedikit saja umurku untuk tinggal di dunia sebentar, ya, barangkali mungkin semenit saja, maka fa'asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah, aku akan keluarkan zakat yang diwajibkan yang selama ini tidak aku keluarkan, aku akan bersedekah, kalau perlu harta semuanya akan kusedekahkan, kalau aku tahu dengan sedekah itu menyelamatkan diriku dari siksa api neraka,
menyelamatkan diriku dari siksa adab yang berat, baik di alam barzakh maupun di alam akhirat nantinya. Maka itulah penyesalan orang-orang yang tidak sempat untuk berhijrah. Maka hijrahnya kita, meskipun dalam kondisi yang sangat jauh berbeda dengan keadaan kita sebelum berhijrah, di mana sebelum berhijrah kita ke dalam keadaan nyaman, dihormati banyak orang, kemudian dikenal, kemudian segala kebutuhan tercukupi, kita dapat fasilitas mobil, kita dapat fasilitas rumah, kita dapat pekerjaan yang sangat layak, bahkan kita menjadi direktur bahkan, tetapi pekerjaan kita itu pekerjaan yang membantu praktek yang haram, riba misalkan, maka itu jelas semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan adab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka oleh karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah yang saya hormati, maka hijrahnya diri kita itu menjadi sesuatu hal yang sangat besar karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari hal yang buruk kepada yang halal, dari dulu hanya mementingkan dunia kepada mementingkan akhirat, dulu hanya menumpuk harta sekarang banyak disedekahkan di dalam jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dulu yang sebelum hijrah tergiur dengan pangkat dan jabatan sampai menyuap, melakukan riswah, melakukan praktek haram demi sebuah jabatan sehingga dia gila dengan kehormatan, tetapi kemudian dia berhijrah meninggalkan segala jabatan dan kehormatan itu dalam rangka mendapatkan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hijrah itu merupakan sebuah karunia yang sangat besar meskipun kita dalam kondisi yang masih sangat menyulitkan. Nah, ini yang pertama yang harus dipahami. Kemudian ada 5 hal yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah yang telah dijelaskan oleh para ulama kepada kita tentang 5 hal yang harus kita muhasabah pada diri kita masing-masing. Kenapa hijrah kita itu belum membuahkan hasil yang maksimal dengan ditunjukkannya keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelum kita berhijrah, ditunjukkan atau diberikan pada keadaan-keadaan yang menyenangkan dan membahagiakan sebagaimana sebelum kita berhijrah. Maka yang pertama kata para ulama, ketika hijrah itu, maka yang harus difahami dalam diri kita adalah niat. Kita muhasabah, apakah niat dalam berhijrah kita itu benar atau tidak. Niat yang ada dalam diri kita itu, apakah niatnya benar atau tidak. Karena ada sebagian orang berhijrah itu niatnya tidak tepat. Ada orang yang berhijrah niatnya untuk mencari keuntungan yang lebih besar, dengan dia hijrah dari praktek bunga kepada praktek syariat, sehingga dia bikin syariat, tapi niatnya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ya. Maka ini niat yang salah. Ada pula orang yang berhijrah itu karena desakan orang tua, karena perintah mertua, karena desakan anak. Karena ada pula orang yang berhijrah karena lingkungannya mendukung atau mendesak dia untuk berhijrah, dia ikut berhijrah. Teman-temannya pada hijrah, dia malu itu tidak berhijrah, akhirnya dia berhijrah. Begitu pula ada pula orang yang berhijrah itu karena dia punya masalah dengan kondisi tempat pekerjaan yang haram di tempat sebelum dia berhijrah, sehingga ketika dia bermasalah di sana lalu datanglah pintu jalur yang diridhai oleh Allah, kemudian dia berhijrah. Nah, maka macam-macam hijrah seseorang. Maka yang benar adalah bagaimana seseorang itu berhijrah itu betul-betul karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, kalau kita ingin mendapatkan ganti yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, yang lebih menyenangkan, yang lebih diridhai oleh Allah, pekerjaan yang lebih menghasilkan lebih banyak hasilnya, pekerjaan yang membahagiakan kita, maka kata Rasulullah menyebutkan satu nasihat kepada seorang Arabi, Arab Badui, dengan Rasulullah mengatakan, innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allahu illa a'taqallahu khairan minhu. Sesungguhnya segala sesuatu yang haram, yang buruk, yang dimurkai oleh Allah, yang engkau tinggalkan dengan syarat ittiqa Allah karena ketakwaanmu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu jaminan dari Rasulullah SAW, illa a'taqallahu khairan minhu, kecuali pasti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Itu jaminan dari Rasulullah SAW. Maka tentunya kita sebagai umat beliau, kita harus yakin dengan janji Rasulullah, janji Allah Tabaraka wa Ta'ala,
wa kullu wa'dallahi haqq, dan sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Maka oleh karena itulah yang pertama, niat harus betul-betul kita luruskan, yaitu betul-betul karena Allah, bukan karena manusia atau karena dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Umar, disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Tetapi barang siapa yang berhijrah itu karena dunia, maka yang didapatkannya cuma dunia saja, sebagaimana upaya dia terhadap dunia tersebut, dan Allah meninggalkannya. Maka niat ini sangat penting untuk mendatangkan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka siapapun yang sedang berhijrah saat ini, ya, maka kita muhasabah, apakah hijrah kita itu betul-betul karena Allah, karena takutnya kita kepada Allah, atau karena dunia, atau karena keadaan. Ya, karena tingkatan orang berhijrah itu macam-macam. Ya, para ulama menjelaskan. Tingkatan yang paling tinggi tentunya adalah orang yang ketika berada pada puncak kenyamanan, puncak kesuksesan, puncak kebahagiaan, lalu ketika dia diberitahu bahwa apa yang dia upayakan, apa pekerjaan yang dia laksanakan, apa aktivitas yang dia jalankan itu adalah dari sesuatu yang haram. Lalu meskipun dalam keadaan nyaman, dapat rumah dinas, dapat mobil dinas, dapat pegawai, seluruh kebutuhan hidupnya dipenuhi dan dicukupi dengan gaji sangat tinggi, dengan kemudian tunjangan-tunjangan untuk anak, untuk istri, atau untuk suami, begitu besar. Tapi ketika dia diberitahu bahwa pekerjaannya itu adalah haram, meskipun pada puncak kenyamanan, dia tinggalkan semua pekerjaan itu, dia menuju kepada yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tingkatan derajat hijrahnya seseorang orang dari orang muda seperti ini adalah tingkatan yang terbaik. Itu adalah kondisi hijrah yang bagus. Kenapa? Karena betul-betul dia karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, ittiqa Allah. Karena kenapa? Karena dia sanggup meninggalkan hal-hal yang menyenangkan bagi kehidupannya, dan dia tahu persis bahwa ketika dia berhijrah, ada sesuatu yang mungkin akan menimpa dirinya, yaitu kesulitan hidup, tidak ada pekerjaan, penghasilan menurun, anak-anak mungkin sulit bayar SPP, dan sebagainya. Tetapi dia jalani, maka itulah orang-orang pilihan, yaitu hijrah mereka betul-betul karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka model hijrah orang seperti ini biasanya akan istiqomah. Ketika dalam keadaan apapun menimpa dirinya, maka dia tetap bertahan sampai ketika musibah itu terus-menerus sampai diwafatkan oleh Allah, dia pun tetap bersabar. Nah, ini orang istiqomah. Tetapi kalau hijrahnya karena manusia, kalau hijrahnya karena dunia, maka biasanya orang ini tidak akan istiqomah dalam berhijrah. Kita sering lihat, kita mungkin mendengar, bagi yang punya televisi mungkin, ya, mungkin mereka melihat di siaran televisi ketika ada orang artis yang kemudian dulunya berondolan, misalkan tidak berhijab dengan syar'i, bahkan tidak berhijab, pakai pakaian yang ketat, mengumbar aurat, lalu tiba-tiba berhijab, menutupi auratnya. Ternyata apa? Ketika mereka berhijrah, tapi ternyata didapatkan ada satu orang yang kemudian, atau beberapa orang, atau siapapun yang berhijrah, mereka itu bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ternyata hijrah mereka karena dapat suami orang yang sangat memperhatikan agama seseorang atau agama keluarganya. Sehingga ketika dapat orang tersebut, maka diperintahlah oleh suami untuk berhijab dengan benar, untuk berhijab dengan sopan, untuk berhijab sesuai dengan syar'i, ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi ketika suaminya mempunyai masalah, atau dianggap punya masalah, misalkan suaminya poligami, ketika si istri yang tadinya mau berhijrah dari sesuatu yang haram, sesuatu yang dimurkai oleh Allah, dia mau berhijrah kepada yang diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika mendapatkan masalah pada suaminya, yang lewat suamilah yang menjadi wasilah kebaikan-kebaikan bagi dirinya, maka yang biasanya kalau dia niat berhijrah itu karena suami, bukan karena Allah, bukan takutnya dia kepada nerakanya Allah, maka yang terjadi kita bisa melihat ketika dia ada masalah dalam keluarganya, dalam kehidupannya, dia akan kembali lagi ke masa lalunya. Mungkin kita tidak jarang lihat orang-orang yang mungkin artis habis berhijrah, pakai berjilbab, pakai pakaian yang syar'i, tapi ternyata ketika punya masalah bercerai dengan suaminya, dia kembali menjadi masa seperti orang-orang jahiliyah sebelumnya, yaitu mengumbar aurat-aurat mereka.
Ini kasus banyak terjadi di depan mata kita. Ini adalah contoh orang-orang yang mereka berhijrah bukan betul-betul karena ketakutan mereka kepada murka Allah, adab Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, maka niat ini penting karena ini sesuatu hal yang cukup menentukan dari nilai hijrah kita, apakah memiliki nilai di sisi Allah atau tidak punya nilai sama sekali di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, mohon maaf ini agak sedikit ngantuk ya. Yang kedua, bahwa apa yang harus kita muhasabah, sudahkah kita dalam berhijrah itu kita betul-betul totalitas. Karena ada sebagian orang ketika mereka berhijrah itu tidak totalitas. Ada yang berhijrah dari pekerjaannya yang haram, dari pekerjaannya yang dimurkai oleh Allah, dari bekerja di ribawi, dia tinggalkan pekerjaannya, tetapi dia masih menyimpan 2 kartu kredit misalkan, atau 3 kartu kredit. Alasannya untuk jaga-jaga. Iya Ustadz, karena saya betul-betul nggak ada penghasilan. Kalau saya tidak pakai kartu kredit ini, nanti saya makan apa? Untuk jaga-jaga saja Ustadz. Ya saya masih punya tabungan, tapi kalau tabungan saya habis, maka saya jadikan ini kartu kredit hanya sebatas jaga-jaga saja Ustadz. Kalau ada keperluan-keperluan yang mendesak dari jumlah-jumlah yang sangat besar. Nah, ini menunjukkan bahwa dia belum berhijrah secara totalitas. Dia tidak memahami secara betul dan secara baik tentang beratnya praktek haram dalam kehidupan kita nanti di yaumul qiyamah. Implikasi beratnya dari praktek-praktek yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya atas praktek-praktek jahiliyah yang mereka lakukan. Maka ketika dia tidak berhijrah secara totalitas, artinya masih ada praktek-praktek yang masih dia sisakan. Nah, barangkali inilah yang menjadi sebab Allah tabaraka wa ta'ala belum menurunkan pertolongannya kepada kita, belum memberikan solusi, belum dijadikan sukses usaha yang kita jalankan setelah berhijrah, belum membawa arah kebaikan atau arah perbaikan dari kesuksesan yang akan hendak dia capai, karena dari hijrahnya dia masih menyisakan dari hal-hal yang haram, meskipun secara intensitas, secara kapasitas itu sudah dia turunkan nilainya, tetapi yang jelas dia masih nekat untuk melaksanakan praktek riba. Padahal Allah mengatakan barang siapa ya faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu masalah wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang datang peringatan dari Allah, fantaha kemudian dia berhenti, falahu masalah, yang lalu yang telah dia dapatkan dari praktek yang haram maka dimaafkan. Ya, yang lalu biarlah berlalu, itu menjadi hak dia. Tetapi yang sudah dia diberitahu dari praktek itu haram, maka hendaknya dia menghentikan dari praktek tersebut. Faman ada, maka barang siapa yang mengulangnya kembali, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka mereka itulah orang-orang yang diadab, orang-orang yang diancam oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya dengan neraka Jahannam. Nah, oleh karena itulah kita betul-betul bermuhasabah bahwa sudahkah kita ini betul-betul dalam berhijrah itu melakukan upaya yang maksimal, melakukan upaya yang totalitas dalam berhijrah, sehingga betul-betul ketika kita betul-betul pasrah kepada Allah setelah berupaya, ya, maka Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan pertolongannya melalui tangan-tangan hamba-hambanya yang soleh, melalui tangan-tangan orang-orang yang memberikan solusi jalan keluar kepada kita yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan melalui mereka. Ya, maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini tentang totalitas dalam berhijrah. Yang ketiga yang harus kita muhasabah yaitu apakah setelah kita berhijrah, sudahkah kita menjadikan diri kita itu orang yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah? Karena Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan padanya jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan padanya jalan keluar. Ini syaratnya apa? Jalan keluar itu didatangkan oleh Allah, yaitu takwanya dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika takwa itu diperoleh oleh dirinya, atau dia berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, maka Allah tabaraka wa ta'ala pasti akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, kadang-kadang kita dapati orang-orang berhijrah, tetapi mereka belum menempatkan dirinya menjadi manusia-manusia yang layak untuk mendapatkan
makhraj dari Allah tabaraka wa taala, mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi masalah. Kadang dia sudah berhijrah dari praktek haram, tapi sholat subuhnya jam 8. Kadang sholat subuh, kadang tidak. Kadang dia sholat duhur, kadang pula tidak. Kadang kalau malam, dia tidak tegakkan sholat malam. Maka hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang membuat diri kita belum mendapatkan pertolongan nasru minallah, pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itulah kita bermuhasabah pada diri kita, apakah kita ini sudah berusaha betul-betul untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah atau tidak. Yang kedua, tawakal. Ini dua hal yang tidak saya pisah. Artinya sama-sama menjadi satu, karena tawakal itu salah satunya muncul dari ketakwaan diri seseorang. Semakin paham dia tentang tauhid, semakin dia paham tentang arti konsep ketakwaan, maka semakin tinggi pula tawakal seseorang kepada Allah tabaraka wa taala. Maka itulah yang disebut dengan tawakal. Maka banyak orang yang tidak tawakal kepada Allah, takut dengan berhijrah maka pendapatannya akan hilang, takut dengan berhijrah maka dia akan dicibir oleh banyak orang, takut dengan berhijrah maka dia akan dipermasalahkan oleh banyak orang. Maka hal-hal seperti itu jangan hiraukan. Maka hiraukanlah apa yang menjadi pandangan Allah tabaraka wa taala, itulah yang kita cari. Ya, itulah yang kita cari. Maka jamaah dimuliakan Allah, yang ketiga tadi adalah tawakal, takwa dan tawakal kepada Allah tabaraka wa taala, maka itu akan memberikan jalan keluar bagi kita, mudah-mudahan demikian. Wallahu taala alam bisawab. Yang keempat, apa yang keempat yang harus kita muhasabah, bahwa kita muhasabah barangkali dosa yang kita lakukan itu begitu berat, barangkali dosa yang kita lakukan begitu banyak. Barangkali sebelum kita berhijrah itu beratnya ancaman-ancaman Allah tabaraka wa taala nanti di yaumul qiyamah atas pengadilan Allah yang maha adil dan maha sempurna. Maka Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya memberikan musibah-musibah, ya, musibah-musibah yang datang kepada dirinya ketika dosanya begitu berat, dosanya begitu banyak. Maka sesungguhnya musibah-musibah yang menimpa dirinya itu bagian dari bentuk kasih sayang Allah tabaraka wa taala kepada hambanya. Karena banyak orang yang tidak diberikan kesempatan untuk digugurkan dosanya oleh Allah tabaraka wa taala. Digugurkan dosanya oleh Allah. Karena bagian dari mengurus bagian dari sebuah musibah-musibah itu bagian dari cara Allah untuk menggugurkan dosa seseorang. Maka atas sebuah musibah apapun itu bentuknya, apapun itu kejadiannya, maka kita bersabar kepada Allah tabaraka wa taala dan memohon kepada Allah, yaitu ihtisaban. Kita betul-betul memperhitungkan pahala di sisi Allah. Jangan sampai kita sudah berpakaian, kita sudah berusaha untuk menjadi orang-orang yang sabar atas setiap musibah, tapi perilaku kita jauh dari apa yang diharapkan di dalam Islam. Itu menjadi orang-orang yang amanah, bertanggung jawab, dan orang-orang yang mudah untuk memberikan kontribusinya, atau orang-orang yang bersabar atas setiap musibah yang dia derita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, musibah itu merupakan satu hal cara Allah terkadang untuk memberikan kedudukan seorang hamba Allah di kedudukan yang tinggi, atau untuk menggugurkan dosa-dosa ketika hamba tersebut masih memiliki banyak dosa. Maka Allah tabaraka wa taala memberikan musibah silih berganti kepada dirinya. Dan maka jamaah dimuliakan Allah, apalagi alhamdulillah Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita tentang bagaimana setiap perkara bagi seorang mukmin itu semuanya baik. Kata Rasulullah, ketika dia diberikan ujian, musibah, derita, meninggalnya orang-orang yang dia cintai, maka itu akan menjadi baik baginya, karena itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Tetapi musibah itu akan menjadi malapetaka yang bertambah pada orang-orang kafir ketika mereka menggunakan pakaian-pakaian yang tidak benar secara syariat, dan itu akan menjadikan mereka diadab oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini tentang masalah musibah. Maka harus kita pahami, ya, susahnya berat. Misalkan beratnya hidup sendirian, tidak punya pasangan hidup, menjomblo, segala sesuatu yang dikerjakan sendiri, maka semua itu bagian dari
kasih sayang Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, maka ketika orang itu paham bahwa penderitaan, susahnya, beratnya hidup setelah berhijrah itu bagian dari cara Allah untuk menyayangi hambanya dengan digugurkan dosa-dosanya, daripada nanti dia ketika sebelum masuk ke dalam jannah masih ada dosa, maka dia harus diadab dulu di neraka. Itu jauh lebih berat, jauh lebih mengerikan daripada sekedar kita mendapatkan ujian kehidupan di dunia ini dengan jauh masih lebih ringan. Maka oleh karena itulah ketika seseorang memahami itu, bahwa musibah itu merupakan satu cara Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya, maka insya Allah hidup kita akan terus berbahagia. Yaitu yang menjadi poin yang keempat, yaitu bagaimana kita berusaha menjadikan keadaan-keadaan yang sulit ini merupakan bagian dari cara Allah menyayangi hamba-hambanya yang saleh. Wallahu ta'ala alam. Ini tentang musibah. Ada satu hadis di dalam riwayat, kalau tidak salah Imam Ahmad atau Imam Muslim, tentang kondisi yang mudah-mudahan membuat kita itu semakin kuat di dalam berhijrah. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar, fayusbagu sibghatan finnar, thumma yuqalu yabna Adam, hal ra'aita khairun qad, hal marra bika na'imun qad." Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa akan dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu orang yang hidupnya paling bahagia di dunia, orang yang hidupnya paling menyenangkan di dunia. Mungkin dia menjadi raja, istrinya banyak, istrinya 100, cantik-cantik semuanya, dia sendiri juga sangat tampan, kemudian anaknya sehat-sehat semuanya, nggak ada yang sakit, semuanya berbakti kepada kita sebagai orang tua. Maka kata maka ya segala sesuatu itu ketika datang kepada dia orang-orang yang hidupnya paling nikmat di dunia, maka orang itu kemudian nanti oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dipanggil oleh Allah. Mungkin umurnya panjang, sedekahnya hartanya banyak, nikmat, dihormati oleh banyak orang karena dia menjadi raja, tidak pernah sakit-sakitan, umurnya panjang, begitu nikmat, dia terus berbahagia, kerjanya sehari cuma berburu, olahraga yang menyenangkan, istrinya banyak, menikmati segala keadaan-keadaan, dan dia tidak pernah sakit dan meninggal dalam keadaan menyenangkan misalkan, maka orang itu dipanggil oleh Allah Ta'ala nanti di yaumul qiyamah, bi an'amin min ahli dunya, dari orang yang hidupnya paling nikmat di dunia. Fayusbahu sibghatan, kemudian Allah mencelupkan dia karena dia ahli neraka, termasuk penduduk neraka. Maka dia dicelupkan oleh Allah sibghatan finnar, dan dia dicelupkan ke dalam api neraka satu celupan. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan kepada orang itu, yabna Adam, wahai anak keturunan Adam, hal ra'aita khairun qad, hal marra bika na'imun qad, apakah ada kebahagiaan, kenikmatan, kondisi yang menyenangkan dari diri kalian, ya, yang pernah engkau tahu dan engkau pernah lihat, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ra'aita khairun qad, apakah engkau pernah melihat bahwa ada kebaikan yang lewat di depanmu yang engkau ketahui dari kenikmatan-kenikmatan itu? Hal marra bika na'imun qad, apakah pernah engkau rasakan satu nikmat sedikit, meskipun itu sedikit, ketika engkau hidup di dunia? Maka orang yang hidupnya paling nikmat itu mengatakan, la, tidak, wallahi ya Rabb. Bahkan sampai disebutkan dalam riwayat hadis itu, dia bersumpah, la wallahi ya Rabb, demi Allah ya Rabb, saya tidak pernah merasakan kenikmatan. Oleh karena itulah beratnya siksaan neraka jahanam itu yang sanggup melupakan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang pernah kita rasakan. Maka sampai kita tahu bahwa beratnya hidup di dunia, mungkin banyak utang, pasangan yang dia cintai meninggal dan sebagainya, maka semua yang dia derita, ya, itu saya yakin dia masih ingat dengan kenikmatan yang pernah dia rasakan, dari enaknya makan sate, enaknya makan gulai, enaknya makan karang kesing misalkan, enaknya makan makanan-makanan nikmat, atau bahkan nikmatnya malam pertama misalkan, dia masih ingat, saya yakin, meskipun dia mengalami penderitaan yang begitu berat di dunia. Tapi nanti di yaumul qiyamah,
ketika dia dimasukkan ke dalam neraka sibghah, satu celupan, maka dia mengatakan la wallahi ya Rabb, aku tidak pernah, demi Allah wahai Rabb, tidak pernah merasakan, tidak pernah melihat ada kebaikan-kebaikan dalam kehidupanku di dunia. Itu begitu berat. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang hidupnya paling berat, paling susah, paling capek, paling tidak menyenangkan dari kehidupan dunia, lalu ternyata dia min ahli jannah, tapi dia termasuk penduduk surga, maka kemudian dicelupkan ke dalam surga satu kali celupan, maka Allah pun menyatakan hal ra'aita ba'san qad, hal marrabika bisyiddati qad, apakah engkau pernah melihat kehidupan sebelummu ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang berat. Maka dikatakan orang itu, apakah engkau orang yang pernah merasakan dari kesulitan kehidupan meskipun itu sedikit? Maka orang itu mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah wahai Rabb, kami tidak pernah merasakan sedikit pun dari ketidaknyamanan, dari kehidupan yang tidak menyenangkan. Maka oleh karena itulah yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita memahami bahwa musibah itu bagian dari kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hambanya, dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita jalan keluar dari setiap kesulitan kita, memberikan pahala yang besar kepada kita ketika kita bersabar, ketika kita berharap muhtasiban atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka inilah yang kemudian menjadi pijakan yang keempat, muhasabah yang keempat, yaitu memahami musibah itu merupakan bentuk kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hambanya. Kemudian yang terakhir, yaitu yakin. Maka kita sebagai hamba Allah haruslah kita yakin dengan janji Allah Tabaraka wa Ta'ala dan janji Rasulnya. Dan para ulama sepakat, wa kullu wa'dallahi haq, wa janji Allah itu pasti benar. Janji Allah itu pasti benar. Kalau Allah menjanjikan pahala, ganjaran yang besar kepada orang-orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya, maka Allah pun akan menunjukkan bagaimana harta itu akan dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada dirinya ketika dirinya itu betul-betul yakin untuk berhijrah ini akan membawa kebaikan-kebaikan. Ya, maka jamaah yang dimuliakan Allah, berapa banyak orang yang yakin dengan janji manusia ketika mereka mendapatkan kiri, misalkan nomor undian, nomor pengambilan, lalu digilir satu persatu untuk mengambil makanan, jajanan dari orang yang dibagikan misalkan, maka orang-orang tersebut bagaimana keyakinan mereka terhadap Allah, keyakinan mereka terhadap sesama manusia. Maka ada orang-orang yang rela antri di bank untuk menunggu panas-panas dari pagi sampai siang dengan membawa nomor urut pengambilan hibah dari pemerintah misalkan, di mana hibah tersebut senilainya 20.000 setiap orang misalkan, atau 600.000 setiap orang misalkan, BLT. Mereka yakin mau menerima susah, berat, capek, panas ketika harus menunggu di kantor lembaga untuk bisa mendapatkan uang 600.000. Mereka yakin capek menerima itu, mereka lakukan dengan sabar karena ada janji yang besar, yaitu 600.000 BLT. Bagaimana dengan janji Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan surganya Allah yang begitu nikmat, begitu luas, bahkan sampai Rasulullah mengatakan tentang luasnya langit, luasnya surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai matahari dan rembulan pun kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itulah betapa besarnya dan betapa mengerikannya semua itu. Tapi ketika seseorang itu kemudian yakin kepada Allah bahwa segala sesuatu yang dia tinggalkan dari yang haram itu akan membawa kebaikan, maka insya Allah Allah pun menyatakan di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya saya itu sesuai dengan prasangka hambaku. Ya, maka jamaah yang saya muliakan, mudah-mudahan 5 muhasabah ini betul-betul bisa kita lakukan tadabbur terhadap diri kita sendiri, apakah kita sudah betul-betul menjalankan dari 5 hal perkara ini dalam kehidupan berhijrah kita, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan dan membukakan pintu kebaikan-kebaikan, pintu rahmatnya, pintu keberkahan, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang mengalami kesuksesan, orang-orang yang mendapatkan sa'idun fid dunya, wa sa'idun fil barzah, wa sa'idun fil akhirah. Ini 3 tempat yang kita mohon kepada Allah
tiga kenikmatan di tiga tempat tersebut. Ya. Barangkali ini karena sudah jam 9 kurang 7 menit ya, di jam handphone, maka barangkali ada sesi tanya jawab, baik topik masalah yang saya sampaikan pada pagi hari ini maupun di luar topik, saya persilahkan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke host. Saya mohon maaf, tadi malam juga ada rapat yayasan, kemudian ada sebelumnya kajian keluarga, kemudian rapat sampai jam ya 12-an malam, kemudian pulang ya, masih mengurusi beberapa hal, mengurusi anak dan sebagainya. Ini baru tidur jam 2 lebih ya, bangun jam 4 kurang ya, maka ini agak-agak ngantuk ini ya. Saya mohon maaf sekali. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Das untuk barangkali memimpin kalau ada pertanyaan, baik melalui tulisan maupun melalui langsung lewat bertanya kepada saya, baik topik maupun di luar topik ini. Saya persilakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz Ridho, waktunya begitu padat sekali. Makanya pagi tadi saya, waduh kemana ini Ustaz? Iya. Ilmunya sangat bermanfaat sekali Ustaz. Kami mendengarnya sangat merinding karena ini satu hijrah yang mungkin kita tidak menyadari, harus muhasabah apa yang selama ini masih kita lakukan di luar ridho Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini ada 2 pertanyaan. Iya. Yang satu sudah kemarin itu ada 2 orang. Ini saya bacakan semua sekalian atau satu-satu ya? Ini yang semuanya ya? Iya. Nah, ini yang orang pertama bertanya tentang kalau jualan hand sanitizer itu kan mengandung alkohol 70%. Iya. Nah, itu boleh atau tidak? Itu yang pertanyaan dari orang pertama. Ini langsung jawab atau semuanya disampaikan enggak Bapak? Yang kedua itu pertanyaannya ada 3 Ustaz. Jadi satu orang tanyanya 3. Oh gitu. Ya mungkin saya jawab yang pertama dulu biar saya nggak lupa. Baik, ya. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan tentang bagaimana hukumnya jualan hand sanitizer. Apakah itu dibolehkan atau tidak, mengingat hand sanitizer itu mengandung alkohol. Ya, sebetulnya alkohol itu bermacam-macam. Ya, ada alkohol yang alamiah seperti yang ada di buah-buahan, nangka, durian, kemudian dan lain sebagainya. Ada alkohol yang mengalami fermentasi. Kemudian ada intinya adalah bahwa segala sesuatu yang memabukkan, baik itu sedikit maupun banyak, maka hukumnya adalah haram. Dan sekarang yang jadi pertanyaan, apakah semua yang haram itu najis? Atau dibalik semua yang najis itu pasti haram? Nah, ini yang kemudian akan menjadi kejelasan bagi kita. Sepakat para ulama bahwa segala sesuatu yang najis itu hukumnya haram. Maka haram pula untuk diperjualbelikan. Karena salah satu syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa barang yang diperjualbelikan, syarat dalam jual beli itu, barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang ada manfaatnya dan manfaatnya halal. Serta barang itu tidak merupakan barang yang najis. Kalau barang itu najis, maka tidak boleh diperjualbelikan. Nah, keharaman khamr, yang salah satu bentuk khamr itu adalah alkohol, bisa juga morfin, bisa juga narkoba, narkotika, ekstasi, dan lain sebagainya. Nah, maka apakah alkohol yang tentunya itu menjadi sumber utama sesuatu yang memabukkan, itu apakah najis atau tidak? Kan begitu. Nah, kita tahu kaidahnya tadi bahwa sesuatu yang haram belum tentu najis. Nah, khamr ini haram. Alkohol itu bagian salah satu bentuk alkohol itu adalah haram karena dia adalah khamr, memabukkan, maka dia haram. Nah, sekarang apakah haram memperjualbelikannya? Nah, maka dilihat apakah barang ini najis atau tidak.
Nah, maka di sini terjadi dua pendapat para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa alkohol yang merupakan sesuatu yang memabukkan apabila diminum itu adalah najis, ya. Sehingga maka memperjualbelikannya juga tidak boleh karena barang ini barang najis. Tapi sebagian para ulama berpendapat bahwa alkohol itu memang memabukkan dan haram untuk dikonsumsi. Tetapi alkohol ini tidak najis karena tidak semua yang haram itu najis. Dasar dalil bukti sebagian para ulama menyebutkan tentang hal tersebut bahwa ketika turun ayat tentang pengharaman khamar, itu para sahabat yang memiliki khamar berdrum-drum itu begitu banyak, mungkin ratusan liter, itu yang sudah lama dibuat, lama difermentasi dengan bahan-bahan yang berkualitas, itu ternyata mereka sanggup untuk berhijrah dan menumpahkan khamar-khamar mereka yang telah ada di gudang-gudang khamar mereka ke jalan-jalan kota Madinah, bahkan sampai jalan itu becek, jalan itu basah karena air khamar. Andaikan kata para ulama khamar itu najis, maka tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah melarang untuk membuangnya di jalan-jalan karena itu tempat lalu lalang orang. Karena itu najis, maka kalau terkena orang maka orang itu bisa terkena najis dan ketika sholat pun bisa tidak sah sholatnya. Nah, maka dianggap bahwa ternyata dibiarkan oleh Rasulullah khamar itu dibuang di jalan-jalan. Ini menunjukkan kata Syekh Al-Albani salah satunya itu bahwa khamar itu tidak najis. Maka penggunaan khamar atau bukan khamar ya, penggunaan alkohol yang salah satu bentuk khamar itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Misalkan buat campuran alkohol, buat campuran minyak wangi dan sebagainya. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, pendapat sebagian ulama tentang khamar yang memabukkan, tentang alkohol yang merupakan khamar yang memabukkan. Maka dianggap dia tidak najis. Ya, dia tidak najis. Maka memperjualbelikannya tidak mengapa. Kenapa? Karena barang ini punya manfaat dan manfaatnya halal, yaitu digunakan untuk membunuh kuman dan penyakit yang ada di tangan kita atau peralatan-peralatan medis. Maka manfaatnya boleh meskipun itu meminumnya itu haram, ya maka pemanfaatan selain untuk diminum maka tidak mengapa. Nah, itu maka memperjualbelikannya boleh. Ini pendapat sebagian ulama. Meskipun ada yang mengambil pendapat tengah-tengah. Kalau itu digunakan untuk membersihkan peralatan, maka tidak mengapa. Tapi kalau dipakai dalam bersentuhan dengan kulit, di mana alkohol atau khamar itu masuk ke dalam pori-pori kulit, masuk ke dalam tubuh kita, maka berarti kita telah memasukkan barang haram. Maka hal itu tidak boleh. Ini pendapat sebagian ulama yang lain. Maka ya ini silang pendapat di kalangan mereka. Ya, saya berharap apalagi mungkin dalam keadaan sekarang darurat di mana salah satu memang hand sanitizer itu terbuat dari alkohol yang paling ampuh dengan kadar 70%. Tapi kalau kita bisa membuat hand sanitizer dari non-alkohol yang diperselisihkan oleh para ulama, seperti dari daun sirih, dari daun sirsat, atau dari apalah yang kemudian dianggap memang betul-betul merupakan pembunuh kuman yang sangat bagus, maka tentunya kita hendaknya beralih atau berpindah ke produk-produk tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, saya persilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Baik Ustaz, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Yang berikutnya, pertanyaan pertama, mana yang paling afdol mensedekahkan harta atas nama sendiri sehingga otomatis orang tua mendapat jazanya juga, atau atas nama orang tua? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Jadi mensedekahkan itu yang lebih afdol atas nama sendiri sehingga otomatis orang tua dapat jazanya juga, atau atas nama orang tua? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah jika seorang istri mensedekahkan harta atas nama suami yang sudah meninggal, istri dapat jazanya? Yang ketiga, jika si A mensedekahkan hartanya untuk saudara tirinya yang sudah meninggal, apakah sampai amalan itu ke Allah yarham, ya, yang meninggal tadi? Jika Allah yarham selama hidup banyak bermaksiat, apakah sedekah ini bisa membantu mengurangi azab kuburnya?
Itu Ustaz 3 pertanyaannya, monggo silakan. Iya, terima kasih. Pertama, mana yang lebih afdol kita bersedekah atas nama diri kita sehingga orang tua dianggap akan mendapatkan balasan jaza dari setiap amal yang dia lakukan, atau kita bersedekah atas nama orang tua, ya. Maka ini pilihan yang dipersempit, ya. Maka yang paling dianjurkan itu adalah kita bersedekah atas nama diri kita, dan kita juga bersedekah atas nama orang tua kita. Kenapa demikian? Ya, mungkin setiap sedekah yang kita lakukan, setiap amal soleh kita yang kita lakukan, belum tentu orang tua mendapatkannya. Kalau yang mengajarkan, yang mendidik, yang kemudian mengajarkan kebaikan-kebaikan itu bukan orang tua kita. Nah, apalagi kita bersedekah itu karena dapat ilmu dari orang lain, dan kita ghirah untuk bersedekah dari orang lain atau dari melihat contoh orang lain, maka tentunya orang tua tidak mendapatkan, kecuali orang tua ada ikut andil. Dan berapa besarnya itu wallahu taala alam bisawab. Tapi yang jelas dalam masalah ibadah termasuk sedekah itu dahulukan diri sendiri baru orang lain, siapapun orangnya. Makanya sama seperti ketika kita berdoa memohon ampun kepada Allah untuk orang tua kita, itu didahului diri kita dulu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, baru kemudian ampuni kedua orang tuaku. Kenapa kok tidak ya Allah ampuni kedua orang tuaku, baru ampuni diri kita? Karena para ulama jumhur mereka sepakat ijma bahwa ibadah itu dahulukan diri sendiri baru orang lain. Maka tidak sah orang yang belum berhaji menghajikan badal orang-orang yang belum berhaji tapi sudah meninggal dunia. Nah, maka dahulukan diri kita baru orang lain. Syukur kita bersedekah, orang tua kita juga kita niatkan bersedekah dari harta kita maupun harta peninggalan orang tua kita. Maka itu yang dianjurkan, karena para ulama sepakat ya dari 4 imam madhab bahwa amal orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal, ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua atau ketiga tadi ya, yang sudah meninggal, itu sampai pada 3 perkara. Ini sepakat para ulama, baik madhab Hanafiyah, madhab Syafi'iyah, madhab Hanabilah maupun madhab Malikiyah. Ya, sekali lagi kita harus jeli di dalam melihat hadis di mana Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam, jika anak keturunan Adam itu mati, in qata'a amaluhu illa min talatah, maka terputus amalnya kecuali 3. Kalau amal seseorang itu wafat, maka terputus amalnya. Amalnya siapa? Orang yang mati tadi. Orang yang mati tadi terputus amalnya, kecuali amal-amal yang telah dia lakukan ketika dia masih hidup. Yang itu terus mengalirkan pahala. Apa itu? Hanya 3. Pertama, wawaladun soleh. Kenapa disebut waladun soleh? Karena itu hasil didikan dia. Dia punya andil, dia punya peran atas anak yang soleh. Ya ta'ulah yang senantiasa mendoakan bagi dirinya. Yang kedua, yaitu shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Dia ketika masih hidup bersedekah untuk masjid, bangunan 10 sak semen misalkan, lalu kemudian dipakai untuk membangun lantai masjid. Selama masjid itu terpakai karena semen yang digelar dari apa yang dia sumbangkan itu terpakai di situ, punya kemanfaatan, maka setiap orang yang sholat pun dia mendapatkan terus pahala sedekah dari amal jariyah yang dia lakukan. Nah, ini adalah sedekah jariyah. Yang ketiga, yaitu al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ketika dia masih hidup mengajarkan anak-anak TPA belajar Al-Quran, bisa membaca, maka ketika mereka bisa membaca, mereka membaca terus selama hidupnya, meskipun kita yang ngajari sudah meninggal, maka pahala akan terus mengalir sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang yang kita ajari ngaji tersebut. Nah, ini amal orang yang meninggal tadi ketika dia masih hidup. Nah, sekarang amal orang yang masih hidup yang diperuntukkan orang yang meninggal. Maka 4 imam madhab, 4 madhab itu sepakat bahwa sampai pada 3 perkara, yaitu pertama haji dan umrah. Karena ini ada hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, begitu pula dari riwayat-riwayat yang lain. Yang kedua yaitu sedekah. Ya, sedekah orang yang hidup yang diniatkan untuk orang yang meninggal maka sampai. Tapi dalam bersedekah jangan lupa juga disedekahkan untuk diri kita. Ya, karena ini amal ibadah, maka dahulukan diri kita baru orang lain.
Kalau kita punya uang 100.000 mau masukkan kota infak, jenengan punya suami yang sudah meninggal, maka masukkan, niatkan 50.000 untuk suami, niat sedekahnya suami, 50.000 adalah sedekah panjenengan. Maka itu bagus ya. Maka amalan orang yang hidup itu sampai ketika pada haji dan umroh, yang kedua sedekah. Ya. Dan yang ketiga, amalan orang yang hidup itu sampai, yaitu doa untuk orang yang meninggal. Doa itu adalah amalan orang hidup untuk orang yang meninggal dunia. Nah, maka itu sampai 3 perkara itu. Di luar 3 perkara itu, maka para ulama berselisih pendapat. Mereka khilaf di antara satu dengan ulama yang lain. Apakah wajib seorang apakah sampai amal ibadah seperti kurban diniatkan untuk orang yang meninggal, kemudian membaca Al-Quran diniatkan pahalanya diserahkan kepada orang yang meninggal, apakah sampai atau tidak? Ini silang pendapat. Kalau kita merujuk pada mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, karena tidak bisa dikiaskan hal-hal tersebut yang saya sebutkan tadi kepada hal-hal yang lain. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Tapi menurut pendapat sebagian mazhab Ambali seperti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan sampai, selama dia lakukan amal soleh itu niatnya betul-betul karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena ingin memberikan pahala kepada orang yang sudah meninggal dari orang-orang yang dia cintai. Maka itu sampai, ini pendapat sebagian para ulama. Maka jamaah jumlahkanillah, 3 perkara ini yang disepakati oleh para ulama antara di antara mereka dari amal-amal orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Tetapi di luar 3 itu, yaitu haji dan umroh, sedekah, dan yang satunya adalah doa, ya, maka di luar itu ulama silang pendapat apakah sampai atau tidak. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah sedekah yang kita berikan itu diniatkan orang yang meninggal, itu apakah menjadi peringan siksaan nanti di alam barzakh? Bisa jadi, wallahu ta'ala alam. Yang jelas di dalam riwayat hadis Rasulullah sudah menyatakan dengan sangat sore, sangat jelas, ya, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Selamatkanlah diri kalian dari siksa api neraka, dari azab Allah, dari siksa Allah, meskipun dengan setengah biji kurma. Kita punya 1 kurma, kita butuh makan, sedangkan kita tetangga kita ingin kita sedekahi dengan kurma kita, cuma ada 1 butir saja, maka kita belah kurma itu menjadi setengah-setengah, yang setengah kita makan, setengah kita sedekahkan. Nah, itu bagus. Ya. Maka bisa jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kehidupan yang sangat layak kepada mereka, orang-orang yang betul-betul mau berhijrah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan amal soleh yang dilakukan oleh orang yang hidup, terutama sedekah, itu kita harapkan betul-betul bisa mengurangi dari siksaan kalau orang itu disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan menggugurkan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal soleh bagi dia. Dan ulama jumhur sepakat sedekah itu bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia dari 4 imam mazhab. Wallahu ta'ala alam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang belum saya jawab. Insya Allah sudah, Ustaz. Oh, sudah semua, ya. Ini masih ada 1 lagi, gimana, Ustaz? Monggo, saya persilahkan. 1 lagi ya, Bapak Ibu. Ini maaf karena waktunya sudah melewati batas waktu, jadi kesempatannya hanya 1 saja. Insya Allah setelah ini akan kami tutup. Ini pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Bagaimana cara menyelesaikan pinjaman ke rentenir yang sulit lepas? Terus bahkan barang jaminan sepenuhnya sudah diambil pihak rentenir dan pinjaman pokok juga sudah dilunasi. Tapi katanya tetap belum bisa lepas atau belum nutup dengan alasan bunga pinjaman yang masih terus berjalan. Mohon pencerahannya, kami berniat benar-benar lepas dari riba, matur nuwun, gitu Ustaz pertanyaannya. Ya. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Ya, memang menghadapi rentenir ini memang berat ya. Berat dalam artian mereka, kalau rentenir dalam arti kelompok-kelompok person manusianya yang tidak resmi menerapkan bunga sesuai dengan kehendak mereka, kemudian ketika tidak mampu bayar didenda, dendanya dilipat gandakan, maka sebetulnya secara aturan undang-undang ada undang-undangnya. Kalau mereka melakukan praktek rentenir ini bisa dilaporkan ke kepolisian atau ke aparat, ataupun
orang-orang yang kira-kira bisa membantu tentang permasalahan tersebut. Ya, saya pernah mendapati ada seorang jamaah bapak-bapak itu datang kepada saya, dia punya masalah dengan rentenir. Dia punya masalah dengan rentenir, di mana jaminannya beliau adalah sekitar 1,6 miliar atau hampir 2 miliar karena rumah cukup besar dan beliau ini sudah tua, sudah sepuh. Ternyata ketika beliau pensiun itu menginginkan ada usaha yang beliau jalankan sebagai bentuk aktivitas, tapi ternyata permodalan nggak cukup, lalu kemudian dipinjami seorang rentenir dengan nilai ya kalau tidak salah sekitar 400-500 jutaan. Tapi kemudian ketika dibikin usahanya bangkrut, lalu kemudian dia sudah membayar pokok-pokoknya, berjalan selama bertahun-tahun, tapi ternyata tidak kunjung lunas. Bahkan dianggap utang dia masih 900-an juta rupiah. Dan pada saat itu dia minta untuk balik nama rumah yang dijadikan jaminan. Nah, maka pada saat itu saya karena tidak bisa ngurusi sendiri, maka kemudian saya sampaikan ke grup-grup Xbank ya, Xbank ataupun grup-grup MTR, komunitas anti riba, Solo Raya dan sebagainya. Akhirnya didatangi rentenir itu, kemudian dibantu oleh mereka kemudian menanyakan, bahkan sampai mengancam melaporkan praktek rentenir di mereka. Dan alhamdulillah si bapak ini hanya membayar pokoknya saja dan bunganya dihilangkan. Nah, itu yang seharusnya diperjuangkan. Jangan kemudian kita hanya pasif, kemudian kita membayar pokok dan bunganya. Ya memang kalau sudah terlanjur, memang itulah resikonya kita masih melakukan praktek riba dan belum dihentikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan, kesulitan dari panjenengan yang mengalami kesulitan dan permasalahan, karena sesungguhnya kita ini punya masalah masing-masing, ya, punya masalah masing-masing yang setiap orang tingkat permasalahannya juga berbeda-beda. Mudah-mudahan Allah memberikan bantuan pertolongan kepada panjenengan dan kita semuanya. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Demikian Ibu Das yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan pertanyaan itu bisa terjawab sudah ya. Karena alhamdulillah rentenir itu ketika kita datangkan beberapa orang yang punya pengaruh, akhirnya dihilangkan itu bunga-bunganya dan jaminan dikembalikan. Akhirnya dia hanya membayar pokoknya saja. Memang kadang-kadang perlu tindakan-tindakan yang agak sedikit reaktif agar mereka juga mengalami ketakutan untuk melakukan praktek rentenir mereka. Wallahu taala alam bissawab. Baik Ustaz Ridho, jazakumullah khairan katsiran atas segala sesuatunya, segala ilmunya. Semoga Ustaz Ridho tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kekuatan, kemudahan, pokoknya semua Ustaz Ridho. Baik. Ya. Ya itu maksud saya. Tadi saya bilang semuanya, Ustaz. Oh lah ya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segala urusan Ustaz. Ya, itu. Ya, amin. Barakallah. Jazakallah khair. Amin ya Allah. Baik Ustadz Ridho dan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pagi hari ini kajian kita berjalan dengan sangat lancar dan antusias. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan ini Ustadz, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi insya Allah semoga di kesempatan lain kami masih bisa bertolabul ilmi lagi dengan Ustadz Ridho dan menuntaskan semua pertanyaan tanya jawab dari kami semua. Baik, untuk kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami atas nama Pak Pengurus dan admin mohon maaf atas segala salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami tutup.